Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Sahihul Bukhari. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ketiga dari kitab pertama, yaitu kitab Badul Wahyi. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Haddasana Yahya bin Bukair, menceritakan hadis kepada kami oleh Yahya bin Bukair. Qala, berkata ianya Yahya, haddasana Lais, menceritakan hadis kepada kami oleh Al-Lais, an Uqail, dari Uqail, an Ibni Syihab, dari Ibni Syihab, an Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair, an Aisyata, dari Sayyidatina Aisyah. Siapa beliau? Ummul Mukminin, ibunya kaum beriman. Annaha qalat, bahwa sungguhnya Aisyah itu berkata ya. Nah, jadi pertama, ini hadis sumbernya Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman, artinya fil ihtiram, dalam penghormatan. Kita mesti menghormati istri Nabi seperti menghormati ibu kita sendiri, bukan dalam khulwah. Nggak boleh orang yang hidup pada masa Nabi berdua-duaan dengan istri Nabi, walaupun itu Ummul Mukminin, kan? Melihat aurat juga nggak boleh. Nah, itu maksudnya. Qalat, berkata ianya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah. Bermula awal ma, yang dimulaikan dengannya ma akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, minal wahyi, dari wahyu, itu ar-ru'ya as-salihah, itu mimpi-mimpi yang soleh, mimpi-mimpi yang benar, fin naumi, dalam tidur. Langsung kita bahas sedikit. Kata Sayyidatina Aisyah, awal mula Rasul menerima wahyu yaitu berupa mimpi. Berupa mimpi yang soleh. Jadi dalam sebahagian riwayat di sini as-sadiqah. Berarti as-salihah artinya as-sadiqah, mimpi yang benar. Mimpi dalam tidur. Apa ada mimpi yang bukan dalam tidur? Tentunya nggak ada. Nggak ada mimpi yang bukan dalam tidur. Jadi tambahan fin naumi ini untuk taudih. Ya, bisa kita sebut taudih, untuk makin jelas, kan? Nah, mimpi yang benar, keluar mimpi yang kadzibah. Mimpi yang dusta itu namanya adghasu ahlam, ya, mimpi bohong. Nah, jadi penyebutan fin naumi ini untuk tambah jelas, karena memang mimpi semua dalam tidur. Kalau dalam jaga nggak disebut mimpi. Fakana la yara ru'ya, maka ada ianya Nabi itu la yara, tidak melihat ianya Nabi akan satu mimpi, illa ja'at, melainkan datang ianya ru'ya. Jadi ru'ya muannas. Maka ada ianya Nabi itu la yara, tidak melihat ia akan satu mimpi, illa ja'at, kecuali datang ianya ru'ya, ianya mimpi, misla falakis subhi, seperti cahaya subuh. Jadi falak ini artinya ad-diya, cahaya subuh. Artinya apapun yang Nabi mimpikan, Nabi lihat dalam mimpi, itu akan nyata, akan terjadi terang benderang seperti nyatanya cahaya subuh. Nah. Summa hubbiba ilaihil khala, kemudian dibuat cinta kepadanya Nabi al-khala. Khala artinya khulwah, bersembunyi. Ya. Jadi hubbiba bina majhul, sehingga fa'ilnya nggak ketahuan karena macam-macam alasannya. Bisa karena memang nggak ketahuan apa penyebab kok Nabi tiba-tiba jadi pengen bersembunyi, pengen berkhulwah, menyendiri di gua Hira misalkan. Makanya dimajhulkan. Summa hubbiba, kemudian dibuat cinta kepadanya Nabi. Atau bisa saja yang membuat cinta kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya karena ini kan awal, belum ada wahyu yang lain.
Summa hubbiba, kemudian dibuat suka kepadanya Nabi al-khala, artinya al-khulwah, Nabi suka menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari hira'in, dan ada ianya Nabi itu yakhlu, bersunyi diri ianya Nabi bi ghari hira'in, di gua Hira. Jadi Nabi berkhulwah, menyendiri di gua Hira. Jadi di sini juga nanti para ulama memahami tentang anjurannya berkhulwah, karena dalam berkhulwah itu tentunya kita meninggalkan berhubungan dengan orang lain, dengan manusia, sehingga tidak disibukkan oleh berbagai macam kegiatan, fokus baik berfikir ataupun berzikir. Kemudian Hira ini kita baca dengan tanwin boleh, Hira'in boleh, atau Hira'a juga boleh, ghairu munsharif. Kalau kita maksud dengan Hira di sini gua tertentu, berarti yang sudah jelas di Mekah, berarti ghairu munsharif bi ghairi Hira'a. Atau kalau maksudnya di satu gua Hira, maksudnya di satu bagian bumi, itu berarti munsharif. Jika maksudnya di gua Hira di satu tempat, kalau maksudnya tempat berarti dia munsharif. Fayatahannasu, maka bertahannus ianya Nabi fihi, dalamnya gua Hira. Apa arti tahannus? Bahwa ta'abbud. Jadi ta'abbud ini bukan lafaz hadis. Ini dalam istilah ilmu hadis namanya idraj. Kata para ulama, jadi ta'abbud ini tafsiran dari Ad-Dhuhri. Tafsiran dari Ad-Dhuhri. Salah satu dari perawi hadis, Ibnu Syihab. Beliau mengartikan yatahannasu fihi ayat bahwa ta'abbud, dianya tahanus itu beribadah. Berarti kita artikan yatahannasu fihi, maka beribadah ianya Nabi dalamnya gua Hira. Al-layaliya zawatil adat, al-layaliya muta'ala kepada yatahannasu. Maka beribadah ianya Nabi dalamnya gua Hira al-layaliya, pada malam-malam zawatil adat yang memiliki bilangan. Artinya pada beberapa malam yang tidak disebutkan berapa lama Nabi tinggal di dalam gua. Penting beberapa malam. Qabla ayyanzi'a ila ahli, sebelum bahwa yanzi'a kembali ya Nabi kepada keluarganya. Artinya Nabi berkhulwah tapi tidak selamanya. Kemudian pergi pulang kepada keluarganya, kepada istrinya. Di sini juga pelajarannya bahwa ya boleh saja merantau atau berkhulwah tapi tidak lama-lama, kemudian pulang kembali kepada istri. Kalau di atas tadi Nabi selalu bermimpi, kemudian mimpi Nabi menjadi nyata, kata para ulama, itu terjadi sekitar 6 bulan. 6 bulan Nabi bermimpi terus-menerus. Beribadah ianya Nabi dalamnya gua Hira. Kemudian timbul pertanyaan, apa yang Nabi lakukan dalam gua Hira itu? Ibadah model apa yang Nabi lakukan? Itu banyak pendapat para ulama. Ada yang menyatakan Nabi berfikir, ada juga yang menyatakan Nabi berzikir. Ada juga yang menyatakan Nabi beribadah mengikuti ibadah Nabi Ibrahim, sehingga di sini ada riwayat bunyinya bukan yatahannasu tapi yatahannafu, dari Hanifah, Hanafiyah, agama Nabi Ibrahim. Yatahannafu, maka tahannuf ianya Nabi, artinya Nabi mengikuti jejak-jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Kita ulang sedikit. Ada ya Nabi itu yakhlu, berkhulwah ya Nabi di gua Hira, fayatahannasu fihi, maka beribadah ya Nabi dalamnya gua Hira, al-layaliya, pada malam-malam yang memiliki bilangan, pada beberapa malam tertentu, qabla ayyanzi'a, sebelum bahwa kembali ya Nabi pada keluarganya Nabi, istrinya Nabi, wa yatazawwadu lizalik, dan berbekal ya Nabi untuk demikian tahannus. Jadi Nabi pulang kepada istri, mengambil bekal, kemudian berangkat lagi. Summa yarji'u ila Khadijata fayatazawwadu limisliha. Kemudian kembali ianya Nabi kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, fayatazawwadu, maka berbekal ianya Nabi limisliha, untuk misilnya malam-malam yang memiliki bilangan. Nabi pergi ke gua Hira, kemudian bekalnya habis, Nabi kembali lagi ke istri, mengambil bekal, pergi lagi untuk bertahannus.
Jadi tahanus ini juga ada macam-macam pendapat. Ada yang menyatakan Nabi bertahanus selama sebulan. Ada yang bilang 40 hari. Hatta ja'ahul haqqu, hingga begitu terus terjadi hingga datang kepadanya Nabi oleh al-haqqu. Arti al-haqqu amrul haq. Hingga datang kepadanya Nabi oleh kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira'in, padahal dianya Nabi itu berada dalam gua Hira. Sehingga ketika Nabi bertahanus, datanglah kebenaran kepada Nabi ketika Nabi berada dalam gua Hira. Jadi datang kebenaran di sini maksudnya datang wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian faja'ahul malaku, maka datang kepadanya Nabi oleh malaikat, yaitu Jibril. Faqala, maka berkata ianya malaikat, Iqra, baca olehmu. Qala, berkata ianya Nabi, ma ana biqari, saya tidak membaca. Jadi saya tidak membaca di sini, apakah saya tidak bisa membaca? Ya, bisa jadi. Ya, karena itu para ulama nanti memahami memang Nabi tidak bisa membaca. Nah, ketika Jibril mengatakan Iqra, bacakan olehmu, qala, Nabi berkata, ma ana biqari, saya tidak membaca. Dalam riwayat yang lain bunyinya ma uhsinu an aqra, saya tidak bisa membaca. Ya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, kalau dalam kitab sirah bukan begitu bunyinya. Nabi justru bertanya, maza aqra, apa yang akan saya baca? Ya. Apa yang akan saya baca? Sehingga di sini mengindikasikan seolah-olah memang Jibril itu membawa sesuatu. Bahkan ada riwayat menyatakan kalau Jibril datang membawa selembar kain sutra yang di situ tertulis firman Allah. Karena itu Jibril menyatakan Iqra, baca olehmu. Ya. Kemudian Nabi menyatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Qala, berkata ianya Nabi, ini Nabi menceritakan lagi, fa akhazani faghattani, maka mengambil ianya Jibril akan aku, faghattani, ghatta, menekan ia akan aku. Ada juga yang mengartikan mencekik ia akan aku, dipeluk erat. Ya, dipeluk erat. Ya, ada yang bilang malah dipeluk, dicekik di leher. Ya. Hatta balagha minnil juhda, sehingga sampai ianya, jadi fa'il balagha kita kembalikan kepada masdar yang dipahami dari ghatta. Faghatta, maka menekan ia akan aku, sehingga sampai ianya tekanan tadi dari diriku al-juhda, akan keberatan, sehingga aku terasa payah dan berat, kata Nabi. Summa arsalani, kemudian melepas ianya Jibril akan aku, faqala, maka berkata ianya Jibril atau malaikat, Iqra, baca olehmu. Qultu, aku berkata, ma ana biqari, saya tidak membaca. Fa akhadhani faghattani asaniyah, maka mengambil ia akan aku. Fa akhadha, mengambil, memegang ia akan aku. Faghattani, menekan ia akan aku. Asaniyah, akan kali yang kedua aku kembali ditekan. Nah, atau dipeluk. Hatta balagha minnil juhda, sehingga sampai ianya tekanan tadi, pelukan tadi dari diriku akan keberatan, sehingga aku merasa berat. Summa arsalani faqala, kemudian melepas ianya malaikat akan aku, faqala, berkata ia malaikat, Iqra, baca olehmu. Faqultu ma ana biqari, aku berkata aku tidak membaca. Fa akhadhani faghattani as-salisah, maka memegang ia akan aku, menekan ia akan aku pada kali yang ketiga. Summa arsalani faqala, kemudian melepas ia akan aku, maka berkata ia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca olehmu bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini kata para ulama, inilah wahyu yang pertama yang diturunkan. Artinya semua wahyu itu turun kepada Nabi lewat jaga, bukan lewat mimpi. Ya, lewat jaga. Nah, kemudian tentang wahyu pertama yang turun, banyak khilafnya juga. Ada yang menyatakan malah surah Al-Fatihah. Ada yang menyatakan ini surat Al-A'la, ini 5 ayat pertama. Banyak. Kita fokus kepada mengartikan matan hadis dulu. Nah, jadi berulang-ulang kali sampai 3 kali ini supaya Nabi fokus. Iqra, semacam
mengajak Nabi supaya fokus untuk memperhatikan wahyu yang akan disampaikan kepada Nabi. Di sini juga kata para ulama, ketika wahyu pertama bunyinya Iqra bismi rabbik, baca olehmu akan apapun yang diturunkan kepadamu dengan memulai dengan menyebut nama Allah. Sehingga di sini pelajarannya ketika kita membaca Quran memang anjuran selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ini footnote-nya apa nih? Ini ada. Ini yang kedua. Yang ketiga tadi. Mana yang ketiga? Catatan kaki yang ketiga. Kurang kelihatan nomornya. Oh ini, yang ketiga ini. Coba kita lihat. Akhrajahu Muslim, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim fil iman dalam kitab iman juga. Bab badul wahyi, bab permulaan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Sahih Muslim nomor hadisnya 160. As-salihah artinya as-sadiqah, benar tadi. Nah, tadi mimpi yang saleh itu mimpi yang benar. Wahya allati yajri fil yaqdah ma yuwafiquha. Dianya mimpi yang benar itu allati, mimpi-mimpi yang terjadi pada kenyataan, pada jaga oleh ma yang muwafaqatnya, makannya mimpi. Jadi mimpi yang benar itu mimpi yang apa yang kita mimpikan terjadi dalam keadaan sadar nantinya, itu mimpi yang benar. Falaqis subhi diya'un, artinya diya kan, nur, cahaya. Nah, jadi wayuqalu hadza, dikatakan akan ini fi syai'il wadih al-bayyin, pada sesuatu yang terang lagi jelas. Jadi sesuatu yang terang, bahasa Arab menggunakan kata falaqis subhi. Ya. Jadi hubbiba ilaihil khala, tadi kan dibuat suka kepadanya Nabi akan khala. Apa arti khala? Infirad, menyendiri atau khulwah. Nah, bi ghari Hira, di gua Hira, artinya al-ghar huwa naqbu fil jabal. Ghar itu artinya lubang di bukit. Hira ismun li jabalin ma'ruf. Hira itu nama bagi bukit yang sudah ma'ruf fi Makkah, di Makkah. Yanzi'u ay yarji'u. Ma ana biqari ay la a'riful qira'ah. Aku tidak tahu baca, wala uhsinuha, dan aku tidak bisa. Faghattani ay dhammani, memeluk ia akan aku, wa asarani, menekan, memeras ia akan aku, hatta habisa nafsi, hingga menahan ia akan nafasku. Wa misluhu, dan bermula misilnya ghattani itu ghattani. Ghattani artinya sama juga, karena sebahagian riwayat bukan ghatta tapi ghatta, sama artinya. Al-juhda ghayata wus'i, habis kemampuanku, berat payah. Arsalani atlaqani. Nah, ini ayatnya. Nah, dah. Kemudian lanjut, kita ulang dikit. Faraja'a biha Rasulullah, maka kembali dengannya. Jadi dengannya itu kembali dhamir, dengannya ayat-ayat yang Nabi terima, atau dengannya kisah. Ya. Faraja'a biha, maka kembali dengan membawanya kisah tadi, atau dengan membawanya ayat-ayat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarjufu fu'ado, dalam keadaan bergetar, berdebarlah oleh hatinya Nabi. Artinya Nabi ketika selesai kejadian menerima wahyu itu, Nabi ketakutan, berdebar. Yarjufu fu'ado, bergetar. Ya, berdebar hati Nabi, takut Nabi. Nah, takut artinya. Kemudian fadakhala ala Khadijah, maka masuk ianya Nabi kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala, berkata ianya Nabi, zammiluni, selimuti oleh kalian akan aku, selimuti oleh kalian akan aku. Nabi mengulangnya 2 kali. Fazammaluhu, maka menyelimuti oleh mereka. Ini berarti bukan Khadijah doang, ada beberapa orang di dalam rumah. Fazammaluhu, maka mereka menyelimuti akannya Nabi, hatta dhahaba anhu raw, hingga hilang darinya Nabi oleh ketakutan. Nah, memang orang kalau takut kayak semacam kedinginan gitu ya, diselimuti. Nabi minta diselimuti sehingga ketakutan Nabi itu hilang. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabara, maka berkata ya Nabi bagi Khadijah,
Wa akhbaraha, memberitahukan ya Nabi akan Khadijah akan kabar. Nabi menceritakan kisah yang terjadi, kisah kedatangan malaikat. Kemudian Nabi berkata, laqad khasyitu ala nafsi. Jadi laqad di sini dalam bahasa Arab begini, ini ada kasam mahadzu, wallahi demi Allah. Ya, laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku takut terhadap diriku. Jadi Nabi khawatir. Sesudah Nabi menceritakan kisah apa yang terjadi, Nabi khawatir. Nabi takut terhadap diri beliau. Kemudian para ulama menyatakan apa yang menyebabkan Nabi takut. Ada 12 pendapat lebih kurang yang membahas tentang ketakutan Nabi itu tentang apa. Banyak banget pendapat. Cuma pendapat yang dikuatkan oleh para ulama di antara 12 pendapat itu, Nabi takut meninggal. Takut meninggal karena begitu takutnya Nabi, ya. Nah itu. Kemudian ada juga Nabi yang menyatakan takut tidak mampu menanggung beban dakwah, takut. Atau ada juga pendapat yang mengatakan Nabi takut diusir oleh kaumnya. Tapi pendapat-pendapat itu ditolak oleh para ulama. Lebih kepada Nabi khawatir untuk keselamatan jiwa beliau. Ketika Nabi menyatakan aku takut terhadap diriku, faqalat Khadijah, maka berkatalah oleh Khadijah. Jadi di sini para ulama memahami bahwa ketika kita mengalami sesuatu hal, nggak apa-apa kita menceritakan kepada orang yang kita percayai, kepada orang yang kita cintai. Sebagaimana Nabi ini mengisahkan kisah beliau kepada istri beliau. Kemudian istri juga nanti mendukung beliau, memberikan dukungan. Ketika kita menceritakan sesuatu kepada orang yang salah, maka kita bukan didukung, malah ditambah takut. Tapi ini kita lihat jawaban Sayyidatina Khadijah. Faqalat Khadijah, maka berkatalah oleh Sayyidatina Khadijah, kalla, tidak akan pernah, jauh sekali. Jangan katakan seperti itu nggak bakal terjadi. Wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, tidak akan menghinakan akan engkau oleh Allah selama-lama. Itu tidak akan terjadi. Ya, kemudian Sayyidatina Khadijah memberikan alasan. Nah, makanya kita dalam berargumen juga harus ada alasan, jangan sekedar ngomong. Ini beliau menyatakan, demi Allah, Allah tidak akan menghinamu. Alasannya apa? Innaka latasilur rahimah. Sesungguhnya engkau itu latasilu, engkau benar-benar menyambung akan tali rahim. Engkau menyambung tali kekerabatan. Nah, tidak memusuhi orang lain. Ya. Kemudian watahmilul kalla, sesungguhnya engkau itu tahmilul kalla, engkau menanggung akan kalla. Kalla ini beban. Engkau menanggung beban. Maksud beban di sini orang-orang yang tidak bisa mandiri, yang butuh bantuan, engkau suka menanggung bebannya, membantunya. Wa taksibul ma'dum, engkau mengusahakan akan orang yang tidak ada. Jadi taksibul ma'dum artinya tu'tin nas, engkau suka memberikan kepada manusia sesuatu yang mereka tidak mendapatkannya dari orang lain. Suka menolong intinya. Taksibul ma'dum. Ada juga ulama yang mengartikan taksibul ma'dum, engkau bisa mengusahakan sesuatu yang orang lain tidak bisa mengusahakannya. Kemudian engkau akan memberikannya kepada orang lain. Tapi yang pertama yang paling kuat, taksibul ma'dum artinya tu'tin nas. Engkau memberikan kepada orang lain sesuatu yang mereka tidak mendapatkan pada orang selain dirimu. Ya. Wa takrid dhaifa, sungguhnya engkau memuliakan akan tamu. Jadi dalam bahasa Arab makanan yang dimakan oleh tamu namanya qura. Jadi takri ini berarti engkau menyiapkan bekal, engkau memberikan, memuliakan akan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau membantu kepada orang yang tertimpa, kepada nawaibil haq, kepada musibah-musibah kebenaran. Nawaib musibah, maksud musibah kebenaran, orang-orang yang sedang melakukan kebenaran kemudian ditimpa oleh kepayahan, engkau membantunya. Ya, wa tu'inu, dan engkau membantu ala nawaibi, di atas musibah-musibah kebenaran, musibah atau beban atau sesuatu yang didapati oleh orang-orang yang sedang membela kebenaran, engkau membantunya, menolongnya, bukan menolong kejahatan, bukan. Nah ini jawaban Sayyidatina Khadijah terhadap Nabi, sehingga membuat Nabi luar biasa tenangnya. Demi Allah, engkau orang baik, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah. Suka menyambung tali silaturahmi,
menanggung beban orang lain, membantu orang lain, memuliakan tamu, menolong orang lain. Ini semuanya akhlak-akhlak mulia yang jauh sebelum Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul, Nabi sudah mempraktekkannya. Fantalakat. Maka berangkat bihi dengannya Nabi Khadijah tu oleh Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal, hingga datang ianya Khadijah dengannya Nabi kepada Waraqah bin Naufal ibni Asadin ibni Abdul Uzza. Ya. Kemudian Khadijah membawa Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah itu? Ibnu ammi Khadijah, anak paman Khadijah. Wa kana mra'an tanassara fil jahiliyah. Ada ianya Waraqah itu seseorang yang tanassara, yang menjadi Nasrani pada masa jahiliyah. Artinya Waraqah ini tidak menyembah berhala. Nah, ketika orang-orang menyembah berhala, Waraqah ini lebih memilih agama Nasrani yang masih belum terjadi perubahan ketika itu. Maksudnya enggak semuanya, masih ada agama-agama yang murni. Karena mra'an, ada ianya Waraqah itu seseorang yang tanassara, menjadi Nasrani pada masa jahiliyah. Wa kana yaktubul kitabal ibraniyah, dan ada ianya Waraqah itu menulis akan kitab yang Ibrani, kitab yang berbahasa Ibrani, kitab Injil misalkan. Fayaktubu minal Injil, maka menulis dari Injil bil Ibraniyah, dengan bahasa Ibrani. Masya Allah, akan apa yang dikehendaki oleh Allah akannya, ayaktuba, akan bahwa menulis ianya Waraqah. Beliau suka menerjemahkan kitab. Kitab Injil misalkan, atau kitab Taurat barangkali, nggak ada penjelasannya. Beliau tulis dalam bahasa Ibrani. Wakana ada ianya beliau itu menulis akan kitab yang Ibrani, maka menulisnya beliau dari Injil dengan bahasa Ibrani akan apa yang dikehendaki oleh Allah, bahwa menulisnya beliau. Jadi beliau menulis. Jadi ada juga begini, ada juga riwayat Jadi Ibraniyah di sini malah bukan Ibra, tapi Arabiyah. Ini nggak ada abanya. Beliau menulis dari Injil bil Arabiyah, dengan bahasa Arab. Ada juga lafadznya seperti itu, tapi bukan riwayat Imam Bukhari. Riwayat yang lain menyatakan bahwa beliau menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Karena ada ulama yang menyatakan Taurat itu bahasa Ibrani, Injil bahasa Suryani. Kalau menurut Sufyan Tsauri, semua kitab yang turun dari langit itu semuanya bahasa Arab. Cuma para nabi menerjemahkan bahasa Arab itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Ada yang pendapat begitu. Wa kana syaikhan kabira kat amiyah. Dan ada ianya Waraqah itu seorang syaikhan kabira, seorang kakek yang sangat tua, kat amiyah, yang sungguh telah buta sudah buta. Faqalat lahu Khadijah, maka berkata baginya Waraqah oleh Khadijah, ya ibna ammi, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhika, dengar olehmu dari anak saudaramu. Nah, ini juga pelajarannya. Kita para ulama ketika kita ada masalah-masalah, kita datang kepada tokoh-tokoh, kepada para kiai minta nasihat. Ini Khadijah datang minta nasihat. Faqalat lahu Khadijah, berkata baginya Waraqah oleh Khadijah, ya ibna ammi, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhika, dengar olehmu dari anak saudaramu. Faqala lahu Waraqah, maka berkata baginya Nabi oleh Waraqah, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, maza tara, apa yang engkau lihat? Fa akhbarahu, maka memberitahu akannya Waraqah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, akan berita apa yang telah Nabi lihat. Nabi menceritakan. Faqala lahu Waraqah, maka berkata baginya Nabi oleh Waraqah, hadzan namus, ini adalah namus. Yang kau lihat itu adalah namus. Namus alladzi nazzalallah, yang telah menurunkan oleh Allah
ala Musa kepada Musa. Itulah namus yang telah Allah turunkan dulu kepada Nabi Musa. Namus artinya sesuatu yang tersembunyi, sahibus sirri, pemilik rahasia, pemilik wahyu. Namanya namus. Ada juga kalimat lain jasus. Kalau jasus itu kan intelijen ya, yang suka mengintip-ngintip. Wadannya sama, jasus, namus. Kalau namus di sini maksudnya malaikat Jibril. Kalau kata Waraqah itu namus, itu malaikat yang dulu Allah pernah menurunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jaza'un, wahai andaikan aku fiha. Fiha artinya padanya masa engkau berdakwah nanti. Ya. Gimana cara mengembalikan dhamir fiha? Nah, ya. Ya laitani fi, wahai andaikan aku fiha. Fiha artinya fi muddatin nubuwah, pada masa kenabian. Ya. Andaikan aku pada masanya kenabian itu jaza'on. Jaza'on masih muda. Andaikan aku nanti masih muda. Jaza ini pada dasarnya nawa hewan yang masih muda. Kayak di bab pembahasan tentang zakat ya. Satu jaza minal ma'zen, satu jaza'ah minad du'ni. Jadi hewan muda. Cuma di sini terjadi penyerupaan untuk menunjukkan kekuatan. Ya laitani fiha jaza. Wahai andaikan diriku padanya masa kenabian itu masih muda. Laitani aku nuhayyan. Andaikan aku itu adalah aku itu yang hidup. Idh yukhrijika qaumuk, ketika mengeluarkan akan engkau oleh kaummu. Andaikan aku nanti masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Ketika mendengar itu Nabi kaget. Faqala Rasulullah, maka berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijiyahum, apakah mengeluarkan aku oleh mereka? Jadi hum di sini mubtada muakhar, mukhriji khabar. Ini asalnya mukhrijuni ya. Kemudian wawo dirobah jadi ya. Bukan dirobah jadi ya, dirobah jadi ya, diidghamkan dalam ya. Jadi mukhrijiyah. Asalnya mukhrijun. Jamak mudzakkar salim. Awa mukhrijiyahum, apakah akan mengeluarkan aku oleh mereka? Akankah aku diusir oleh kaumku? Nabi bertanya ini semacam rasa kaget. Apa kesalahan apa yang aku lakukan sehingga mereka akan mengusirku nanti? Qala, berkata ianya Waraqah, na'am ya, engkau akan dikeluarkan. Lam ya'ti rajulun qat, tidak datang oleh seorang laki-laki sama sekali. Bimisli ma ji'ta bihi, dengan seperti apa yang engkau datang dengannya, illa udiya, kecuali dia akan dimusuhi. Semua laki-laki, semua nabi yang diutus oleh Allah, ketika para nabi membawa kebenaran, dimusuhi oleh kaumnya, wa uziya, dan dia akan disakiti. Wa ayyudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara, dan jika mendapati akan aku oleh harimu nanti, andaikan ketika itu terjadi aku masih ada, wa ayyudrikni yaumuka, jika mendapati akan aku oleh harimu, ansurka, niscaya majzum dengan jawab id, ansuruka, aku akan menolongmu, nasran muazzara, akan pertolongan yang kuat, aku benar-benar akan menolongmu. Summa lam yanshab, kemudian tidak lama, lam yamshab Waraqah, kemudian tidak lamalah oleh Waraqah, antufia, bahwa diwafatkan akan dianya Waraqah, wafataral wahyu, dan lemahlah oleh wahyu. Maksud tidak lama, sesudah kejadian itu beberapa bulan, ada yang bilang setahun, 2 tahun, kemudian Waraqah meninggal, tidak sempat membantu Nabi. Kemudian wafataranya futur, lemah, berhentilah wahyu, sementara nggak ada wahyu. Ya, ini sepintas tentang hadis nomor 3 ini. Hadis ini nanti akan diulang oleh Imam Bukhari di nomor 3212, 4670. Akan beberapa kali, mungkin di sana nanti akan ada lafaz yang berbeda, akan ada penjelasan yang berbeda. Sampai di sini dulu, setengah jam, 1 hadis, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.